kami terlalu sering terlewatkan karena kami terlalu jauh masuk ke dalam gitu. Makasih sudah membantu Ambo lah datang kemari sampai Ambo gitu. Karena kami selama kan akan di perhatian deh gitu. Ada oknum yang mengatakan tidak semencekam di media sosial gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Deka TV, kembali lagi di Kama Kata Mahasiswa. Bukan mahasiswa namanya kalau belum nonton Kama. Kali ini bersama saya Fahria Nabila yang akan menemani Sahabat Deka TV untuk memandu Kama pada kali ini. Jadi seperti yang kita tahu, 2 minggu belakangan ini Sumatera Barat baru saja mengalami musibah yaitu banjir bandang yang mengakibatkan beberapa kerusakan cukup parah di Sumatera Barat. Dan kali ini kita akan mendengarkan atau kita bisa melihat dari relawan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang langsung turun ke lapangan, dan kita akan mendengarkan apa sih sebenarnya yang terjadi sebenarnya di lapangan gitu. Dan kali ini saya sudah bersama 2 bintang tamu kita, yaitu ada Putra Ramdhani. Halo, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Oke. Putra Ramdhani ini merupakan Ketua Umum HMP KPI tahun 2025. Dan di sebelahnya juga ada Bang Muhammad Rizky. Abang ini juga merupakan salah satu anggota dari Resimen Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Dan narasumber kita pada hari ini juga relawan dari UIN Imam Bonjol Padang yang langsung terjun ke lapangan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gitu. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama gitu. Ini apakah jadi pertama kalinya menjadi relawan Bang untuk membantu langsung turun ke lapangan gitu? Dari Bang Rizky dulu. Yang kali ini kami turun yang kedua kalinya. Kedua kalinya? Ya. Yang pertama? Yang pertama waktu Galodo di apa? Di Tanah Datar tadi yang di Batipu ya, Batipu. Ini yang kedua kali. Ya, ini yang kedua kalinya. Oke, dari Bang Putra? Kalau untuk saya sendiri Kak, alhamdulillah ini juga yang kedua kalinya, karena sama-sama kita ketahui bahwasanya ini bukan banjir bandang yang pertama, ini bukan Galodo yang pertama, melainkan ini yang kedua, namun ini yang terbesar di antara yang sebelumnya. Dan kami juga mengatasnamakan Ormawa FDIK Peduli tahun sebelumnya juga turun langsung ke Tanah Datar untuk mengantarkan penyaluran donasi yang sudah kami kumpulkan, dan ini juga yang kedua kalinya Kak. Oke. Kita langsung, kalau bisa kita lihat Bang, sebenarnya saat pertama kali turun, tanggapan Abang sendiri ketika melihat langsung di lapangan, sebenarnya bagaimana sih kondisi yang sebenarnya yang terjadi di lapangan setelah banjir bandang yang menimpa Sumatera Barat ini? Karena seperti yang kita tahu, ada oknum yang mengatakan tidak semencekam di media sosial gitu. Jadi bisa diceritakan dari sisi relawan gitu, sebenarnya bagaimana kondisi sebenarnya yang di lapangan gitu. Dari Bang Putra dulu mungkin. Oke, izin Kak, mungkin kalau dari saya pribadi untuk turun kan itu alhamdulillah udah 2 kali Kak, mengatasnamakan organisasi mahasiswa yang ada di kampus, dan juga alhamdulillah saya juga bergabung di organisasi luar kampus yang juga mengatasnamakan relawan yang mana itu relawan Macinta Rauda. Dan juga kami juga mensurvei langsung bagaimana kondisi lapangan yang terjadi setelah pasca banjir tiba. Dan itu tuh tidak logis rasanya dan tidak pantas rasanya ada statement ataupun framing yang mengatakan bahwasanya tidak semencekam yang ada di media sosial. Mungkin yang berkata seperti itu siapapun beliau yang di luar sana boleh langsung datang ke titik-titik lokasi yang betul-betul terdampak oleh banjir bandang atau Galodo tersebut. Ya, kondisi di lapangan yang kami temukan adalah itu sangat mencekam, dan itu tuh menimbulkan trauma yang begitu besar bagi masyarakat yang selamat gitu Kak. Jadi
itu tuh ya tidak pantas ada framing seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu Bang, tadi yang Abang sebutkan tadi itu titik-titik yang Abang langsung turun membantu itu di mana aja Bang di Sumatera Barat ini? Untuk sejauh ini kemarin kami dari FD Peduli juga collab dengan relawan Macinta Roda, itu kami turun di Nanggalo, Batu Busuk, dan juga kami juga pernah turun di Palembayan di Agam gitu. Oke. Dari Bang Rizky Bang, gimana Bang dengan kata tidak semencekam di media sosial Bang? Nah, untuk kata tersebut kalau kami itu tidak setuju juga, karena kami yang turun ke lapangan langsung itu melihat gimana kondisinya itu sangat mencekam kali. Yang mana pada saat kami turun di Lubuk Tempurung, itu tuh daerah sana terisolir, ada sekitar 40 kakak yang tidak bisa akses masuk ke dalam. Nah, itu tuh sekitar 17 hari orang tuh tidak bisa melalui kendaraan buat masuk ke dalam atau keluar. Terus ada juga yang di Bandar Gadang itu lumpur saja di dalam rumahnya hampir sampai lutut. Jadi yang bicara kayak gitu, yang kata-kata yang tadi itu kalau turun ke lapangan langsung melihat, baru tahu gimana semencekam apa di tempat kejadian tersebut. Yang dari Menwa sendiri Bang, di lokasi-lokasi mana sih Bang turun melihat langsung turun ke lapangan? Kalau kami pertama kali turun ada di Lumin, habis itu Bandar Gadang itu Kecamatan Nanggalo, ada di Lubuk Tempurung, ada juga di daerah Batu Busuk. Oke. Kalau kalau seperti yang kita tahu, donasi kan sekarang udah banyak banget nih Bang. Untuk Sumatera Barat sendiri rasanya sudah banyak gitu. Dan sebenarnya kalau Abang lihat di lapangan sendiri bagaimana sih penyaluran donasi-donasi tersebut Bang? Karena katanya cuman sampai di posko saja gitu, tapi penyalurannya ada masyarakat yang belum menerima atau tidak rata pembagiannya gitu. Jadi dari relawan sendiri melihatnya gimana Bang? Melihat itu dari Bang Rizky mungkin? Kalau untuk donasi itu kita lihat yang daerah-daerah yang terpencil di dalam tersebut itu masih banyak juga yang belum mendapatkan dari bantuan-bantuan tersebut, karena kebanyakan donasi mungkin sampai posko, mungkin ada yang beberapa yang menyalurkan ke dalam tersebut, tapi itu belum semuanya mendapat. Oke, belum semua ya Bang. Dan itu memang dari relawan sendiri Bang, ada nggak sih yang diminta bantuan untuk menyalurkan donasi ke warga-warga, atau memang itu ada peran sendiri yang menyalurkan bantuan tersebut gitu Bang? Kalau dari kami resimen mahasiswa untuk menyalurkan bantuan, kami belum ada yang minta kami yang menyalurkan, tapi kami di sini sebagai relawan yaitu dalam kondisi pemulihan, yaitu seperti membantu warga dalam membersihkan rumah, membereskan bekas-bekas dari reruntuhan rumah. Oke. Dari Putra sendiri? Oke, kalau dari Putra sendiri Kak, mungkin kalau terkait penyaluran donasi, sesuai dengan survei kami di lapangan, itu betul sekali bahwasanya banyaknya ketidakrataan pembagian sembako ataupun bantuan yang sampai ke titik-titik lokasi, titik-titik terdampak. Karena dengan adanya pusat posko tadi, beberapa kakak ataupun keluarga yang mungkin tidak mengungsi karena secara rumah masih utuh, namun yang kami lihat kemarin ada bapak-bapak menyatakan bahwasanya mungkin dari segi nyawa kami selamat, tapi dari segi pangan dan pokok itu kami tidak selamat karena sawah kami hilang, kebun kami dibawa oleh banjir. Jadi dengan tidak adanya dengan tidak adanya mata pencarian tadi, lantas tidak ada uang untuk menyambung hidup. Jadi sampai ada berpendapat masyarakat mengatakan bahwasanya bantuan diberikan kepada orang mati, sementara kami yang masih hidup untuk melanjutkan hidup kami itu dibiarkan cepat atau lambat mati dengan keadaan gitu. Jadi yang kami sendiri dari
Ormawa FD kemarin kami itu buka open donasi dan alhamdulillah terkumpul kurang lebih 16.500.000, dan kami dari FD Peduli itu langsung menyalurkan, bukan memberikan langsung ke posko, tapi kami langsung dalam satu nagari ada berapa posko kami datangi per posko. Jadi setelah kami datangi per posko, bahkan ke daerah-daerah yang terisolir yang mana kendaraan tidak bisa masuk untuk memberikan bantuan, itu tuh kita harus ngantar langsung, ngangkat langsung. Jadi kedatangan kami itu sangat disambut hangat oleh mereka, karena mungkin ada statement mereka yang mengatakan bahwa kami terlalu sering terlewatkan karena kami terlalu jauh masuk ke dalam gitu. Jadi memang betul dengan adanya statement bahwasanya ketidakrataan pembagian sembako ini gitu. Kalau Putra sendiri melihatnya sebenarnya bantuan yang sekarang sangat penting itu sebenarnya bantuan dalam bentuk apa sih gitu? Sebenarnya kalau untuk bantuan kita tuh menyesuaikan dengan tempat yang terdampak, Kak. Karena kalau kita memberikan bantuan ke daerah terisolir, mungkin dari segi pakaian mereka tidak membutuhkan, tapi mereka lebih membutuhkan dari segi bahan pangan untuk makan mereka. Tapi kalau kita memberikan bantuan untuk orang yang dari rumahnya hilang ataupun ada sebagian keluarganya yang mungkin luka-luka yang masuk rumah sakit, mungkin itu dia perlu memerlukan bantuan pakaian, tapi tetap bahan pokok yang menjadi bantuan yang paling dibutuhkan saat ini. Oke. Kalau dari yang abang-abang tinjau langsung dari ke lapangan, dari apakah semuanya parah Bang? Atau memang sedikit yang biasa saja yang tidak terlalu kena dampak, atau memang Sumatera Barat ini yang abang kunjungi atau abang langsung datang memang semuanya parah gitu, cukup terdampak? Dari Mariski mungkin? Kalau yang kami kunjungi itu, yang ada beberapa titik yang kami kunjungi itu ya cukup parah kondisi di sana tuh, yang mana banyak rumah yang hancur, ada yang hanyut juga. Oke, dari Bang Putra? Mungkin kita juga dari open donasi kemarin tuh mentinjau ataupun nge-survey langsung ke lapangan mana daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi memang bantuan yang kami salurkan memang ke daerah yang betul-betul membutuhkan. Jadi sejauh ini untuk survei lapangan, daerah yang kami salurkan donasi itu memang daerah-daerah yang sangat parah, sangat terdampak. Oke. Mungkin selama bertugas menjadi relawan Bang, apa sih yang momen yang paling berkesan, atau ada warga yang bercerita tentang kejadian awal mereka tertimpa bencana ini, atau ada momen haru atau momen yang bisa tidak terlupakan gitu dari abang-abang yang turun menjadi relawan gitu? Dari Putra mungkin? Mungkin kalau dari Putra pribadi Kak, ketika kami turun sebagai relawan, itu tuh mungkin momen yang tidak bisa terlupakan adalah bagaimana kesan warga dalam menyambut kami, kedatangan kami itu tuh sangat hangat sekali, dan bahkan kedatangan kami ibarat bantuan yang datang dari Tuhan gitu. Pelipur lara. Jadi begitu dengan bahkan kita bisa tahu bahwa mereka tidak perlu uang, mereka hanya perlu kehadiran orang luar untuk bisa sedikit menenangkan kecemasan mereka. Bahkan ketika kami masuk ke daerah terisolir kemarin untuk membawa bantuan dengan kami jinjing langsung untuk masuk ke dalam, itu perkiraan jalan sampai 2 kilo 1 jam ataupun 1,5 jam untuk menempuh jalan untuk sampai ke daerah terisolir. Dan dengan cara mereka menyambut kami itu tuh sangat memberikan kesan yang sangat luar biasa bagi kami, yang artinya ini panggilan hati, karena relawan bukan turun karena keterpaksaan untuk peduli, tapi memang karena panggilan hati, karena memiliki empati yang luar biasa terhadap saudara-saudaranya yang terdampak. Dan yang paling mengharukan adalah ketika ibu-ibu menyambut kami salam dan beliau nangis, dan bapak-bapak yang sudah tua sambil megang tongkat memberikan nasihat layaknya pepatah orang Minang tua gitu Kak. Makasih sudah membantu Ambo lah, datang kemari sampai Ambo gitu. Karena kami selama nak pernah diperhatian do gitu. Jadi itu sangat memberikan bekas lah untuk kita yang masih sehat, kita yang hari ini masih diberikan rezeki yang lebih lah untuk hidup gitu. Jadi kalau kesan mungkin itu Kak, apalagi anak-anak kecil yang Bang jangan pulang ya, sini aja gitu. Bahkan ada yang langsung narik tangan, langsung ngomong Bang janji balik lagi gitu. Jadi itu tuh mungkin bagi saya pribadi itu tuh sangat
berkesan lah dan sangat meninggalkan bekas hingga hari ini gitu. Jadi maaf sebelum yang disampaikan Putra tadi, 1 jam menempuh perjalanan untuk langsung melihat bagaimana kondisi lingkungan itu di posisinya di mana? Itu tuh kemarin tuh di Ngalau, pesisir selatan. Oh, di Mesir. Oke. Dari Bang Rizky, Bang, Kalau berkesan. yang berkesan dari kami yaitu ya melihat senyum masyarakat itu kembali, yang mana kami datang membantu untuk membersihkan atau membantu warga yang terdampak. Contohnya aja dalam rumahnya lumpur hampir sampai lutut, itu kami bersihkan sampai bersih, dan orang itu ya sangat berterima kasih kali kepada kami, yang mana dia bilang ke kami udah seminggu dia tuh tidak di rumah tersebut, di posko pengungsian, bahkan sholat saja dia di jamaknya kadang. Nah, pas kami datang itu rumahnya sudah bisa layak dihuni kembali, itu dia sangat berterima kasih kali kepada kami, sampai-sampai ya kayak apa, ucapan terima kasihnya tuh dikasih berbentuk uang buat beli minyak kami jalan ke sana, tapi kami menolak itu karena kita tahu kondisi warga tersebut gimana. Nah, mungkin itulah momen yang kami rasakan. Kalau tantangan, Bang, tantangan selama turun ke lapangan dan menjadi relawan sendiri apa sih, Bang Rizky? Kalau tantangan ya kalau dari kami, contohnya waktu di saat di posisi kita di daerah yang terdampak, pas saat turun hujan itu kami ibaratnya tuh was-was juga gitu. Nanti takutnya kita lagi di kondisi di mana wilayah tersebut terdampak, nanti datang lagi banjir susulan. Nah, itu yang kami khawatirkan di saat di kondisi di sana tuh. Dari Putra? Mungkin kalau tantangan sebagai relawan turun adalah mungkin pertamanya mental ya Kak. Kita harus memiliki mental yang kuat untuk bisa memberi mentransfer energi positif terhadap orang yang sedang terdampak bencana, dan juga tentunya yang lebih terbesar lagi tantangan bagi kami relawan yang turun adalah akses jalan yang banyak terputus. Jadi itu tuh sedikit menyulitkan kami untuk sampai ke daerah terisolir, untuk menyulitkan kami lah untuk membawa bantuan untuk sampai ke posko-posko gitu. Oke. Mungkin dari pernyataan-pernyataan Abang tadi, relawan sendiri, Bang, bagaimana mereka, Bang, kalau dari Menwan sendiri kan membantu membersihkan rumah warga, dan dari Putra ini juga tadi ada menyumbangkan donasi gitu, dan dari relawan sendiri mungkin, Bang, ada nggak sih selama bertugas mereka apa ya, terbawa haru, terbawa suasana dengan melihat kondisi-kondisi yang ya kita tahu bahwasanya berdampak sekali bagi masyarakat atau bagi warga setempat gitu. Putra Mungkin kalau dari Putra pribadi Kak, ketika kami turun ke Pelembayan Maren, mungkin yang sangat memberi haru dan berbekas bagi kami adalah ketika kami ikut untuk langsung makan dengan warga hasil dari dapur umum, masakan mereka yang dari dapur umum. Dan mungkin pernyataan ibu-ibu yang di sana tuh ngomong, enak kan makan di sini walaupun nggak ayam lauknya tapi rame-rame katanya. Ya, dan beliau juga nanya gimana masakan ibu, enak nggak? Enak dong Bu gitu. Jadi masakan itu lebih kayak merasa masakan ibu kami di rumah gitu. Jadi melihat mereka tertawa, melihat mereka bekerja sama untuk hanya sekedar ingin mendapatkan sesuap nasi, itu tuh momen yang mungkin bagi kami sendiri itu tuh sangat berbekas lah. Apalagi melihat bagaimana anak-anak yang di sana, ya mungkin ketika kami bertanya gimana kondisi aman Bang, kami lain tidak ada Bang koy-koy. Tapi traumanya tadi itu masih belum hilang, karena waktu itu ketika kami sampai ke daerah terisolir, ada waktu itu suara mobil tentara masuk, tapi sedikit menimbulkan suara gemuruh yang cukup besar sampai ke dalam, dan itu tuh warga langsung nangis. Dia kepikiran ketika bagaimana kondisi kejadian awal ketika banjir bandang ataupun Galodo datang, itu tuh memang betul menyebabkan suara yang besar dan juga gempa bumi gitu. Jadi
untuk mendengar itu saja mereka sudah menangis, sudah merinding. Bagaimana dengan kita yang sampai saat ini mungkin bisa dikatakan masih dengan dikasih keselamatan dan juga kesehatan yang lebih dibandingkan mereka yang terdampak itu. Berarti trauma itu pasti sangat melekat kepada masyarakat. Pastinya. Kayak tadi Putra menyinggung sedikit tentang dapur umum gitu. Kalau dari Bang Rizky Bang melihat kondisi dapur umum yang ada di Sumatera Barat ini Bang gimana? Apakah cukup memadai di bagian dapur umum gitu? Dari bantuan warga? Kalau kami dari Resimen Mahasiswa, ya hebatnya itu kami kan turut dari pribadi kami atas bawah nama kami, dan kami belum pernah ke dapur umumnya menengok langsung gimana kondisi dapur umum langsung. Putra ada melihat? Ada Kak. Kebetulan waktu itu ketika kami di ke Palembayan Agam, jadi kami juga ngebawa salah satu orang yang ada keluarga di sana, yang tinggal di sana. Jadi kami nginap di sana. Besoknya kebetulan pas tempat kami nginap di depannya itu dapur umum. Jadi sebelum kami pergi untuk menyalurkan donasi, kami makan dulu di dapur umumnya. Oke. Mungkin untuk terakhir, pertanyaan terakhir, harapan dari para relawan ini yang turun dengan panggilan hati gitu. Bagaimana sih harapannya untuk pemerintah atau untuk siapa terhadap pasca banjir bandang yang ada di Sumatera Barat ini? Dari Bang Rizky mungkin Bang. Ya harapan, ya kita melihat kondisi saat sekarang ini itu sangat menjadi pembelajaran bagi kita semua, yang mana banyaknya daerah yang terdampak akibat banjir bandang, yang itu mengakibatkan longsornya dari bukit-bukit. Nah, jadi harapan kita itu pertama ya untuk pemerintah, ya itu harus diperhatikan masyarakat yang terdampak tersebut agar gimana orang tuh bisa pulih kembali. Jangan nanti sudah tidak viral lagi, dia tidak mementingkan lagi, sedangkan orang ini sangat membutuhkan. Ibaratnya tuh dia memulai hidupnya dari nol lagi kan, rumah yang nggak ada, nanti sudah hilang berita ini, ya hilang pula nanti donasi-donasi atau bantuan ke masyarakat tersebut. Dari Bang Putra? Mungkin kalau harapannya adalah agar sekiranya pemerintah bisa secepatnya menetapkan isu bencana yang ada di Sumatera Barat ini, baik di Aceh, di Sumut maupun di Sumbar, itu sebagai bencana nasional. Karena kita tahu bahwasanya dengan belum adanya ini diberikan keputusan ini adalah suatu bencana nasional, itu juga menghambat akses bantuan dari luar negeri. Bahkan kita tahu sampai sekarang bantuan yang dari Malaysia itu tidak bisa masuk dikarenakan belum membayar bea cukai, dan itu tuh rasanya tidak ada ketegasan pemerintah di sana gitu. Jadi mungkin harapan kami kepada pemerintah tinjau lagi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait perizinan penebangan hutan yang sembarangan, karena kita tahu tidak logis dengan banyaknya kayu besar yang datang mengiringi banjir. Itu tuh memang pure kayu yang terbawa oleh banjir sendiri. Tapi kita mungkin bisa kita lihat itu tuh ulah manusia sendiri, dan itu tuh menghilangkan banyak nyawa yang ada di Indonesia. Dan mungkin nyawa yang hilang jangan dijadikan cuma sekedar angka statistik yang bisa menjadi laporan per tahunnya. Berapa banyak nyawa yang hilang, berapa banyak warga yang luka-luka. Jadi kalau bisa memang ambil kebijakan tegas terhadap bencana yang sudah ada di pemerintahan dan terkait proses pemulihan mereka. Betul yang disampaikan Bariski tadi, mereka memulai hidup mereka dari nol lagi, tidak punya apa-apa, dan jangan sampai kebiasaan kita yang ada di Indonesia ini tidak viral, tidak bekerja, itu tuh selalu dinormalisasikan dan dibudidayakan ke depannya. Oke. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya pemerintah sekarang ini kan mereka yang punya akses untuk membenahi semuanya yang ada khususnya di Sumatera yang berdampak gitu. Jadi harapannya bukan hanya turun ke lapangan dan melihat, tetapi aksinya juga harus nyata gitu. Aksinya kita sama-sama menyuarakan, kita sama-sama turun ke lapangan, tapi untuk dapat akses kita presiden dan lain-lain itu hanya pemerintahan saja yang punya gitu. Jadi kami menaruh harapan besar untuk pemerintah agar kedepannya
perlahan-perlahan semuanya berjalan sesuai dengan yang kita mau gitu. Dan karena ya betul semua akan jadi berulang jadi nol gitu. Hidup mereka berulang dari nol gitu. Oke, terima kasih Putra dan Bang Rizky yang sudah menjadi narasumber kali ini. Mungkin buat teman-teman yang ingin berdonasi di media sosial sekarang juga masih banyak yang membuka donasi untuk warga kita yang tertimpa musibah khususnya di Sumatera. Silahkan kunjungi aja Instagram yang masih membuka donasi. Dan saya Faria Nabila yang dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.